Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Nabi dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum mengambil upah dalam kegiatan ibadah dalam tinjauan fiqh perbandingan. Langsung saja kita masuki dalam pembahasan kita, pengertian dan dasar hukum ujrah. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ujrah yang berarti iwat atau ganti kata al-ujrah atau al-ajru yang menurut bahasa berarti al-iwat atau ganti. Dengan kata lain, imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ujrah, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah bahwa ujrah ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut ulama Al-Malikiyah bahwa ujrah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Sedangkan menurut ulama Asy-Syafi'iyah, al-ujrah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu. Dan menurut ulama Al-Hanabilah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan. Dari penjelasan tadi dapat kita uraikan bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwa upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja, dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukan. Sejarah penerimaan ujrah. Dalam sejarah Islam, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dia tidak memiliki gaji. Namun dia tetap bekerja mencari nafkah. Lalu sahabat melihat itu dan bertanya, "Mengapa engkau masih bekerja? Bukannya engkau punya kewajiban mengurus umat?" Karena dikhawatirkan beliau terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga umat terbengkalai. Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Kalau aku tidak bekerja, bagaimana aku bisa membiayai keluarga?" Maka disepakatilah gaji untuk Abu Bakar yang dia ambil dari Baitul Mal. Begitu juga dengan masa-masa dinasti Islam. Para qadhi di waktu itu mendapat upah dari pekerjaan mereka. Tujuan para qadhi tersebut diberi gaji agar mereka fokus dengan tugas tanpa mengkhawatirkan kebutuhan hidup istri dan keluarganya. Hal inilah yang mendorong orang untuk meluangkan waktunya untuk mempelajari agama dan mengajarkannya kepada orang lain, tanpa cermas dengan ekonominya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Tidaklah aku menulis suatu hadis, melainkan aku telah mengamalkannya. Sehingga suatu ketika aku mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW melakukan hijamah atau bekam dan memberikan upah kepada ahli bekam atau Abu Thaibah 1 dinar, maka aku melakukan hijamah dan memberikan kepada ahli bekam 1 dinar pula." Hukum mengambil upah dalam kegiatan ibadah menurut empat mazhab. Ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama tentang menerima upah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ada yang mengharamkan, ada pula yang menghalalkan dengan berpijak pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.
Salah satunya adalah dari surat Hud ayat 15 sampai 16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah sana apa yang telah mereka lakukan, usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 sampai 16. Pertama ada mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Kedua mazhab ini mengharamkan penerimaan upah dari kegiatan ketaatan atau ibadah. Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah. Namun, dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan atau ibadah. Secara zahir, seseorang boleh menerima upah atau hadiah yang dari hal yang mereka lakukan, walaupun pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi setiap individu sebagai bentuk penghargaan. Terdapat perbedaan dan kesepakatan sudut pandang empat mazhab, di mana mazhab Hanafi berpendapat bahwa ujrah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, maka dianggap hukumnya adalah haram untuk mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Sementara menurut mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan mengajar Al-Quran dan sejenisnya jika tujuannya termasuk untuk mewujudkan kemaslahatan. Tapi haram hukumnya mengambil upah bila tujuannya termasuk kepada taqarrub kepada Allah. Untuk mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal itu termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus, dibolehkan dengan alasan tidak ada nas yang melarangnya. Poin selanjutnya yaitu pendapat terkuat dan alasannya. Jadi setelah penjelasan sebelumnya, maka diambillah mana pendapat terkuat dan bagaimana alasannya. Jadi dijelaskan pada ayat pertama yang dijadikan dalil bagi mazhab ataupun orang-orang yang mengharamkannya adalah ditujukan pada awalnya kepada rahib-rahib Yahudi yang tidak mau mengajarkan agama kecuali jika mereka diberi gaji. Nah, mereka enggan mengajarkan agama apabila upahnya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Termasuk pula dai-dai yang mau menukar kebenaran dengan kebatilan apabila ada bayaran. Yang haram bisa jadi halal, begitu juga sebaliknya. Maka itulah yang dianggap dengan memperjualbelikan agama dengan kebenaran dengan materi. Sedangkan pada ayat kedua maksudnya adalah orang-orang yang menjadikan materi dunia sebagai tujuan dia beribadah. Dalam hatinya yang menjadi tujuan adalah materi. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Mereka akan dapat uang dan materi, tapi itu cuma di dunia. Sementara di akhirat mereka akan merasakan api neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. Tidak termasuk ke dalam makna ayat tersebut, yaitu orang-orang yang niatnya ikhlas untuk menerima ridha Allah. Tiba-tiba tanpa diminta ada saja orang yang memberinya sesuatu. Berdasarkan kepada hadis Abdullah bin Al-Sa'di, kita boleh menerimanya tanpa mengubah niat awal, yaitu mencari ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis yang dikemukakan oleh kelompok yang mengharamkan ini, menurut mayoritas ulama hadis-hadis tersebut tidak lepas dari kelemahan ataupun bisa dibilang hadis ini hadis yang dhaif. Dan dalam kaidah ilmu hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah halal dan haram.
Hadis tentang busur panah adalah hadis munqati atau silsilah perawinya itu putus-putus. Hadis yang mungkin bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan menerima upah dari ketaatan ataupun ibadah adalah hadis Utsman bin Abi al-As tentang larangan mengambil upah bagi muazin. Akan tetapi ada hadis yang lebih kuat darinya yang secara zahir membolehkan menerima upah dari ibadah, seperti hadis sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari Al-Quran, hadis riwayat Bukhari. Begitu juga hadis ruqyah dan amil zakat. Nah, dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa pendapat yang membolehkan menerima upah atau hadiah dari ibadah ataupun ketaatan lebih kuat dalilnya daripada yang mengharamkan, dikarenakan beberapa alasan berikut. Yang pertama, yaitu ada hadis yang membolehkan lebih kuat pendapatnya daripada hadis yang mengharamkan. Yang kedua, upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, yang dimaksud dengan memperjualbelikan agama yang disinggung oleh ayat adalah karena adanya keengganan para agamawan menyampaikan pesan-pesan agamanya. Mereka mau menyampaikan setelah diberi upah sesuai dengan keinginan mereka. Juga termasuk kepada memperjualbelikan agama dengan harga murah adalah orang yang mendapatkan bayaran atau upah untuk merubah-rubah hukum Allah, seperti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tidak termasuk dalam mana ayat orang yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan kecuali dari Allah, tetapi tiba-tiba dia diberi hadiah atau upah oleh manusia. Dia tidak meminta, juga tidak menentukan upahnya berapa, dan niat dalam hatinya tidak berubah, ikhlas pada Allah, dan niat hatinya itu tidak berubah meskipun karena pemberian tersebut. Yang keempat, yaitu ada kegiatan yang dilakukan sering menyita waktu dan tenaga para pelakunya, sementara mereka punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarga. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami yaitu upah atau al-ujrah adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu lembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya. Pendapat-pendapat dari 4 mazhab. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ujrah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah orang tuanya yang menyewa, menjadi muazin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis. Haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Menurut mazhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan mengajar Al-Quran dan sejenisnya jika tujuannya termasuk untuk mewujudkan kemaslahatan. Tetapi haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada takarub kepada Allah. Selanjutnya mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan-kegiatan sejenisnya, karena hal itu termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui atau terukur dari tenaga yang diketahui pula. Jadi sekian dari pembahasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.